Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengadakan dua pertemuan pada Jumat malam dan Sabtu pagi di Islamabad dengan pimpinan politik dan militer tertinggi Pakistan. Namun negosiasi dengan Amerika Serikat masih belum bisa dipastikan. Dalam pertemuan kedua yang dimulai pada Sabtu pagi, Menlu Araghchi didampingi oleh anggota delegasinya mengadakan pembicaraan formal dengan Kepala Angkatan Darat Pakistan Marsikal Asim Munir. Pertemuan itu juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Mohsin dan pejabat senior lainnya dari kedua negara. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Pangkalan Udara Nur Khan, Pakistan pada Jumat malam. Disambut Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Marsikal Lapangan Asim Munir, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa kehadiran Abbas Araghchi tidak akan melibatkan pertemuan tatap muka langsung dengan delegasi Amerika Serikat. Dalam unggahan di akun X, Jubir Kemenlu Iran, Esmail Bakei, menjelaskan bahwa diskusi yang berlangsung berjalan beriringan dengan upaya mediasi dari pemerintah Pakistan. Tujuan untuk mengakhiri agresi yang dipaksakan oleh Amerika Serikat sekaligus memulihkan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim utusannya Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Pakistan untuk melanjutkan negosiasi tahap kedua. Juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menyebut bahwa Witkoff dan Kushner direncanakan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pihaknya berharap akan ada hasil yang dicapai dari perundingan lanjutan tersebut. Look, as you know, and I spoke about it earlier this week, the president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many, many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting. Pemirsa, Gedung Putih menyatakan dua delegasi Amerika Serikat akan segera diutus ke Pakistan untuk perundingan dengan Iran tahap kedua. Di sisi lain, Iran menyatakan tidak akan ada pembicaraan langsung dengan Amerika Serikat selama kunjungan Menlu Iran ke Islamabad. Kita akan bergabung dengan Iqbal Himawan langsung dari Islamabad, Pakistan. Iqbal, Menlu Iran telah berada di Pakistan, namun ada perbedaan pernyataan dari Iran dan Amerika Serikat terkait ada atau tidaknya lanjutan perundingan. Jadi Iqbal, bagaimana perkembangan situasi terkini di sana? Vera, perbedaan pernyataan inilah yang mungkin membuat kepastian dari kelanjutan perundingan tahap kedua ini tidak pasti ya. Namun demikian, tadi kami baru saja mendengarkan dari rekan-rekan jurnalis yang juga meliput selama setidaknya 1 minggu terakhir. Ada informasi, tapi ini belum terkonfirmasi bahwa delegasi Amerika Serikat nanti rencananya akan tiba di Islamabad pada esok hari. Ini berbeda ya dengan pernyataan juru bicara Gedung Putih sebelumnya, Caroline Leavitt, yang menyatakan bahwa rencana Jared Kushner dan juga Steve Witkoff yang akan dikirim sebagai delegasi atau utusan dari Amerika Serikat akan tiba pada hari ini. Namun informasi terakhir yang kami dapatkan, kemungkinan mereka akan datang esok hari. Dan mungkin kami akan bisa memberikan gambaran sedikit. Tadi kameramen kami, Syahdam Arahman, sempat mengambil video terkini dari pengamanan yang ada di Red Zone atau area merah. Ini adalah area diplomatik atau area dari gedung-gedung yang termasuk dengan risiko keamanan tinggi, gedung-gedung yang merupakan seperti kantor Perdana Menteri, kemudian tempat-tempat kediaman dari kedutaan besar, baik itu residence atau kediaman maupun gedung kedutaan besar itu sendiri, maupun Hotel Serena yang merupakan tempat perundingan yang pertama berlangsung dan direncanakan juga akan kembali menjadi tempat perundingan yang kedua. Dan yang berbeda, Vera, mungkin dari rencana perundingan kali ini, jika pada perundingan yang pertama itu bagi para jurnalis asing sudah dibuatkan semacam media center. Nah, media center ini di Jinnah Convention Center namanya atau JCC, itu berjarak tidak jauh dari lokasi perundingan, yakni di Serena Hotel. Itu hanya berjarak kurang dari 1 kilometer dan semua
informasi yang ada pada saat perundingan pertama itu nanti dihimpun dan kemudian disampaikan di media center di Jinnah Convention Center tersebut. Namun di perundingan kali ini, atau tepatnya di rencana perundingan kedua yang sampai saat ini belum jelas, belum terkonfirmasi kapan dan di mana dan siapa pesertanya, itu sampai saat ini belum ada media center yang dibuat atau didirikan di Jinnah Convention Center tersebut. Nah, ini artinya bisa menjadi indikasi sendiri yang bisa disimpulkan terkait dengan kemungkinan atau potensi dari perundingan tahap kedua ini. Nah, tadi pagi sendiri Menlu Abbas Araghchi juga sudah bertemu dengan tadi seperti berita yang sudah Anda sampaikan sebelumnya dengan perwakilan dari pejabat tinggi militer di Pakistan. Ada beberapa hal yang dibahas, terutama dengan terkait dengan topik-topik yang menyangkut kedua negara, karena konteksnya dalam hal ini adalah pertemuan bilateral atau bilateral talks di antara kedua negara. Ini juga yang ditegaskan oleh pihak Iran, baik itu melalui juru bicara Kementerian Pertahanan yang dikutip oleh media Iran maupun disampaikan langsung oleh Araghchi yang menyatakan bahwa kedatangan delegasi Iran kali ini yang dipimpin oleh Menlu Abbas Araghchi adalah fokus kepada topik ataupun permasalahan potensi kerjasama antara Iran dan juga Pakistan dalam hal ini, dan itu sejauh ini yang bisa kami dapatkan informasi dari pertemuan keduanya. Namun mengingat ini masih berada, Araghchi masih berada di Pakistan, masih ada harapan meskipun itu kecil bahwa akan ada hasil dari lobby-lobby yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini, selain dari negara-negara yang memiliki kepedulian untuk turut berkontribusi dalam mendorong kedua negara untuk bisa menuju ke meja perundingan. Tentu ini masih ada harapan untuk bisa setidaknya diupayakan, apalagi mengingat informasi yang baru saja kami dapatkan delegasi Amerika Serikat akan datang besok. Sejauh ini itu yang kami dengar dan kami himpun informasi langsung dari lapangan di Islamabad, Vera. Ya, Iqbal, informasi yang disampaikan oleh Caroline Leavitt bahwa akan ada pertemuan secara langsung tatap muka begitu ya, delegasi Amerika Serikat dengan Menlu Araghchi. Nah, tapi ini sudah dibantah oleh Iran bahwa tidak akan ada pertemuan tatap muka secara langsung. Nah, dengan adanya perbedaan statement ini, Iqbal, bagaimana kemudian Pakistan sendiri untuk memediasi? Apakah akan sama seperti pada perundingan pertama, di mana Pakistanlah yang akan bertemu dengan salah satu, baru kemudian akan disampaikan kepada kedua belah pihak? Nah, itu yang menarik ya, Vera ya, karena kalau pernyataan Caroline Leavitt bilang bahwa Iranlah yang meminta in-person meeting. Ini artinya kalau menurut Gedung Putih, menurut Amerika Serikat, ada request dari Iran untuk mengadakan pertemuan secara langsung. Kalau in-person meeting, kita terjemahkan secara harafiah ya. Tapi di sisi lain, kalau kita mengambil pengalaman dari perundingan pertama saja, pertemuan itu atau perundingan itu berlangsung secara indirect talks. Artinya kedua pihak ini, Iran dan Amerika Serikat, tidak bertemu secara langsung dalam satu ruangan, dalam satu meja bertemu, itu tidak. Tapi Iran bertemu dengan Pakistan sebagai mediator, begitu pula Amerika Serikat juga bertemunya dengan Pakistan sebagai mediator. Baru permintaan ataupun syarat-syarat yang diajukan oleh kedua belah pihak ini dihimpun oleh Pakistan sebagai mediator, kemudian dipertemukan dan dijadikan sebagai sebuah informasi untuk akhirnya diambil kesimpulan. Nah, kesimpulan yang diambil di perundingan pertama, seperti kita tahu, J.D. Vance pada saat itu menyatakan bahwa syarat yang diajukan oleh Amerika Serikat ini terlalu berlebihan. Ini apalagi terkait dengan soal Selat Hormuz dan juga kedaulatan mereka dalam pengayaan uranium dan juga beberapa syarat yang diajukan. Sementara itu, saat itu ya Amerika Serikat langsung kembali ke negaranya. Nah, ini dianggap sebagai negosiasi yang tidak berlangsung seperti negosiasi pada umumnya. Karena apalagi negosiasi tingkat tinggi seperti ini tidak mungkin dilaksanakan dalam satu pertemuan, apalagi kurang dari 24 jam. Sehingga inilah yang mungkin menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pakistan sebagai mediator ini bisa menyatukan atau paling tidak persuasi ya kepada kedua belah pihak. Jika tadi bertemu dengan Araghchi, diharapkan itu bisa memberikan pengaruh kepada Iran untuk mungkin bisa membuka
kemungkinan untuk bertemu dengan delegasi Amerika Serikat seperti yang diharapkan oleh mereka yang terdampak dari ketegangan yang terus berlanjut ini, Vera. Kita akan kawal terus bagaimana perkembangannya dari sana. Terima kasih Iqbal Himawan melaporkan langsung dari Islamabad, Pakistan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.